Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas part 2 tentang presiden-presiden Amerika Serikat, dimulai dari William McKinley hingga Joe Biden. Sebelum kita ke videonya, saya ingin memberi pengumuman agar teman-teman selalu mendukung channel YouTube Superior SAE dengan klik tombol subscribe. Karena kami akan memberikan giveaway sebesar 500.000 untuk teman-teman yang terpilih, dan kami akan membagikan saat mencapai 10.000 subscribers. Silahkan isi kolom komentar dan mari kita tonton videonya sampai habis. Mari kita mulai pembahasan tentang setiap presiden, dimulai dengan William McKinley. William McKinley, Presiden ke-25 Amerika Serikat, dikenal sebagai pemimpin yang memimpin negara melalui periode penting setelah Perang Sipil. Kepemimpinan McKinley sangat berpengaruh dalam membentuk kebijakan ekonomi dan luar negeri Amerika Serikat saat itu. Salah satu pencapaian terpentingnya adalah pengesahan tarif Dingley pada tahun 1897 yang meningkatkan tarif impor. Di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat juga terlibat dalam Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898 yang berakhir dengan kemenangan bagi negara tersebut. Perang ini mengakibatkan Amerika Serikat memperoleh wilayah baru, termasuk Puerto Rico, Guam, dan Filipina. Namun kepemimpinan McKinley juga diwarnai oleh tantangan domestik, termasuk ketidakpuasan pekerja dan gerakan buruh yang semakin besar. Meskipun begitu, McKinley tetap berkomitmen pada kebijakan pro-bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, karir politiknya berakhir tragis ketika ia menjadi korban pembunuhan pada tahun 1991. Kematian McKinley mengubah arah politik Amerika dan memicu era reformasi di bawah kepemimpinan penggantinya, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, Presiden ke-26 Amerika Serikat, dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan energik dalam menjalankan pemerintahan. Dengan kebijakan progresifnya, ia mengubah wajah politik Amerika sekaligus memperjuangkan hak-hak kaum pekerja dan lingkungan. Roosevelt juga dikenal karena ketertarikan dan kecintaannya terhadap alam, yang mendorongnya untuk mendirikan taman nasional di seluruh Amerika Serikat. Selain itu, ia berperan penting dalam menciptakan kebijakan luar negeri yang tegas, termasuk pembangunan terusan Panama. Keberaniannya dalam menghadapi tantangan politik dan sosial menjadikannya salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Menjadi pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Roosevelt dikenal karena usahanya dalam mediasi konflik internasional, termasuk Perang Rusia-Jepang. Warisan yang ditinggalkannya terus mempengaruhi politik dan lingkungan di Amerika Serikat hingga hari ini, mencerminkan semangatnya yang tak tergoyahkan. Dengan karakter yang kuat dan pandangan progresif, Theodore Roosevelt menginspirasi generasi pemimpin berikutnya untuk berjuang demi keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. William Taft, Presiden ke-27 Amerika Serikat, dikenal tidak hanya karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena kebijakannya yang berani dan inovatif. Taft lahir pada 15 September 1857 di Cincinnati, Ohio, dan merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam politik awal abad ke-20. Sebelum menjadi presiden, Taft menjabat sebagai sekretaris perang dan juga sebagai ketua pengadilan. Selama masa kepresidenannya dari 1909 hingga 1913, Taft fokus pada reformasi perpajakan dan peraturan anti-monopoli. Namun kepresidenannya juga menghadapi tantangan, terutama perpecahan dalam Partai Republik yang memunculkan rivalitas dengan Theodore Roosevelt. Setelah meninggalkan jabatannya, Taft menjadi Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, menjadikan dirinya satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai presiden dan ketua pengadilan tertinggi. William Taft dikenal sebagai advokat untuk perdamaian internasional dan pemerintahan yang baik, yang kemudian mengantarkannya menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-28, dikenal karena visinya tentang perdamaian dunia setelah Perang Dunia Pertama. Kepemimpinan beliau semasa jabatan sangat berpengaruh dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan mempromosikan Liga Bangsa-Bangsa. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pengenalan 14 poin yang menjadi dasar untuk negosiasi perdamaian. Namun meskipun gagasan tersebut mendapat dukungan luas, mereka juga menghadapi banyak kritik dan penolakan di dalam negeri. Kesehatan Wilson mulai memburuk setelah ia kembali dari konferensi perdamaian, mempengaruhi kemampuannya untuk meneruskan agenda politiknya. Di akhir masa jabatannya, Wilson masih berjuang untuk mendapatkan dukungan bagi Liga Bangsa-Bangsa sebelum meninggalkan kursi kepresidenan. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa akhirnya tidak berhasil, warisan Wilson tetap hidup dalam bentuk prinsip-prinsip diplomasi multilateral yang ia perkenalkan.
Wilson dikenang sebagai pemimpin yang berani mencoba mengubah arah diplomasi global, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Warren Harding, Presiden ke-29 Amerika Serikat, memiliki perjalanan yang penuh kontroversi dan harapan dalam sejarah politik. Di tengah masa kepemimpinannya, skandal Teapot Dome menjadi salah satu kontroversi terbesar yang mengguncang administrasi Harding. Namun, di balik skandal tersebut, Harding juga dikenal sebagai pendukung pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Harding berusaha untuk mengembalikan stabilitas dan rasa optimisme di kalangan rakyat Amerika melalui kebijakan-kebijakan pro-bisnis. Meskipun masa pemerintahannya singkat, kehadirannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah politik Amerika. Setelah kematiannya yang mendadak pada tahun 1923, banyak misteri dan spekulasi muncul mengenai kesehatan dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Warisan Warren Harding terus diperdebatkan, dengan beberapa orang memuji visinya, sementara yang lain mencemooh skandal yang meliputi kepemimpinannya. Akhirnya, pandangan publik terhadap Harding mulai berubah seiring dengan penelitian dan penulisan ulang sejarah yang lebih objektif. Calvin Coolidge, Presiden ke-30 Amerika Serikat, dikenal sebagai pemimpin yang pendiam namun efektif yang memimpin negara pada masa kemakmuran di awal abad ke-20. Selama masa jabatannya, ia menekankan pentingnya pemerintahan yang kecil dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan bisnis. Coolidge terkenal dengan pernyataan kediaman adalah emas, yang mencerminkan keyakinannya bahwa pemerintah harus memberikan ruang bagi individu untuk berkembang. Di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat mengalami ledakan ekonomi yang dikenal sebagai Roaring Twenties, membawa kemakmuran bagi banyak warga negara. Namun, kebijakan laissez-faire yang diterapkannya juga mengabaikan tanda-tanda peringatan krisis yang akan datang, termasuk resesi yang melanda pada akhir dekade itu. Setelah terjadinya Great Depression, Coolidge memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi pada pemilu 1928, menyadari tantangan besar yang dihadapi negara. Meskipun masa kepresidenannya dicatat dengan kemakmuran, warisannya sering diperdebatkan karena ketidakmampuannya untuk merespons krisis yang akan datang. Herbert Hoover, Presiden ke-31 Amerika Serikat, dikenal karena tantangannya saat masa depresi besar. Dilahirkan pada 10 Agustus 1874, Hoover memiliki latar belakang yang menarik sebagai seorang insinyur dan pengusaha sukses. Sebelum menjadi presiden, Hoover berperan penting dalam upaya bantuan kemanusiaan selama Perang Dunia Pertama. Namun kepresidenannya seringkali diingat karena responsnya yang lambat terhadap krisis ekonomi yang melanda negara. Meskipun banyak kritik yang ditujukan kepadanya, Hoover tetap berusaha untuk melakukan reformasi dalam pemerintahan dengan program-program bantuan baru. Setelah masa kepresidenannya, Hoover terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, berusaha untuk membangun kembali reputasinya. Hoover juga menjadi penulis produktif, menerbitkan beberapa buku yang mencerminkan pandangannya tentang ekonomi dan pemerintahan. Di usia senjanya, Hoover diberikan penghargaan atas kontribusinya dalam bidang kemanusiaan dan kepemimpinan. Herbert Hoover meninggal pada 20 Oktober 1964, meninggalkan warisan yang kompleks, tetapi signifikan dalam sejarah Amerika Serikat. Franklin D. Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat, adalah sosok yang dikenal luas karena kepemimpinannya di masa depresi besar dan Perang Dunia II. Dia menjabat 4 periode dari tahun 1933 hingga 1945, menjadikannya Presiden Amerika Serikat yang terlama menjabat dalam sejarah. Roosevelt memperkenalkan program New Deal yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi dan memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak oleh krisis. Selain itu, Roosevelt juga terkenal dengan kebijakan luar negerinya yang berfokus pada membangun aliansi global untuk menghadapi ancaman fasisme. Kepemimpinannya selama Perang Dunia II mengubah arah sejarah dan membentuk tatanan dunia pasca Perang Roosevelt. Juga dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan rakyat melalui radio, menciptakan fireside chats yang memberikan rasa kedekatan dan kepercayaan. Meskipun menghadapi tantangan kesehatan, ia tetap berkomitmen untuk memimpin negara hingga akhir masa jabatannya. Harry Truman, Presiden ke-33 Amerika Serikat, dikenal karena keberaniannya dalam mengambil keputusan sulit pada masa setelah Perang Dunia II. Salah satu kebijakan paling monumental yang diambil oleh Harry Truman adalah keputusan untuk menggunakan bom atom terhadap Jepang dalam upaya mengakhiri Perang Dunia II. Setelah perang, Truman memperkenalkan doktrin Truman yang bertujuan untuk mengandung pengaruh Soviet di Eropa dan membantu negara-negara yang terancam komunisme. Truman juga mendukung rencana Marshall,
sebuah program bantuan besar-besaran yang membantu negara-negara Eropa pulih dari kehancuran perang. Di dalam negeri, Truman menghadapi tantangan besar seperti pemulihan ekonomi pasca perang dan gerakan hak sipil yang semakin kuat. Truman juga dikenal karena kebijakan sistem kesehatan universal yang diperjuangkannya meskipun menghadapi perlawanan dari banyak pihak. Meskipun popularitasnya sempat merosot, Truman tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip yang ia yakini, termasuk kesetaraan dan keadilan sosial. Setelah meninggalkan jajaran kepresidenan, Truman terus terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan politik, mengadvokasi untuk perdamaian dan kerjasama internasional. Dwight D. Eisenhower, sebagai Presiden ke-34 Amerika Serikat, meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia pasca Perang Dunia II. Ia dikenal sebagai pemimpin militer ulung sebelum menjabat sebagai presiden, terutama saat memimpin pasukan sekutu dalam invasi Normandia. Sebagai presiden, Eisenhower berfokus pada kebijakan luar negeri yang berorientasi pada perdamaian dan stabilitas global melalui doktrin mengandung komunisme. Ia juga memainkan peran penting dalam mendirikan organisasi Perjanjian Atlantik Utara, NATO, yang bertujuan untuk menjaga keamanan kolektif di Eropa. Eisenhower juga dikenal karena program pembangunan infrastruktur domestik, termasuk pembangunan sistem jalan antar negara yang revolusioner. Dalam masa kepemimpinannya, ia menghadapi tantangan besar seperti krisis Suez dan ancaman dari Perang Dingin yang mengintai di setiap sudut. Eisenhower juga mempromosikan kebijakan New Look yang menekankan pada kekuatan nuklir sebagai alat utama untuk mempertahankan keamanan nasional. Dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan foto-foto bersejarah, sosok John F. Kennedy berdiri dengan percaya diri, menunggu untuk menyampaikan pidato pentingnya. Dengan suara yang tegas dan bersemangat, ia mengingatkan bangsa Amerika untuk bersatu dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dari luar, terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan yang menggema, menunjukkan dukungan yang kuat dari rakyat. Kennedy mengajak semua orang untuk berkontribusi, berkata bahwa tidak ada pencapaian yang mungkin tanpa partisipasi aktif setiap individu. Ia kemudian menegaskan visi untuk masa depan yang lebih baik, di mana kebebasan dan keadilan dapat dinikmati oleh semua. Dengan nada yang penuh sarapan, ia mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan dan pembawa bendera kemajuan. Di akhir pidatonya, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa tidak akan mudah, tetapi bersatu, mereka dapat mengatasi segala rintangan. Setelah pidato tersebut, banyak orang merasa terinspirasi dan berkomitmen untuk mengambil tindakan demi masa depan yang lebih baik. Lyndon B. Johnson, Presiden ke-36 Amerika Serikat, dikenal karena kebijakan Great Society yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dalam masa kepresidenannya, Johnson juga memainkan peran kunci dalam pengesahan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Namun, pemerintahan Johnson tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan keterlibatannya dalam Perang Vietnam. Selama periode itu, banyak demonstrasi anti-perang berlangsung di seluruh Amerika Serikat, menuntut akhir dari keterlibatan militer. Meskipun demikian, Johnson tetap berkomitmen pada pencapaian sosial dan ekonomi dalam negeri, memperluas program-program kesejahteraan. Di akhir masa kepresidenannya, Johnson menghadapi tantangan besar untuk menyatukan bangsa yang terpecah akibat konflik sosial dan politik. Akhirnya, pada tahun 1998, Johnson mengejutkan banyak orang ketika mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi untuk pemilihan presiden. Setelah meninggalkan Gedung Putih, Johnson kembali ke rumahnya di Texas, di mana ia melanjutkan kegiatan filantropis dan menulis tentang pengalamannya. Richard Nixon, mantan Presiden Amerika Serikat, berdiri di depan mikrofon, merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia dikenal karena kebijakan luar negeri yang berani. Nixon membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok, sebuah langkah bersejarah. Namun, masa kepresidenannya juga dibayangi oleh skandal Watergate yang mengguncang dunia politik Amerika. Dengan berat hati, Nixon mengumumkan pengunduran dirinya, menjadikannya presiden pertama dalam sejarah yang melakukannya. Setelah pengunduran dirinya, Nixon menghabiskan waktu di rumah dan mencoba untuk memperbaiki reputasinya melalui tulisan dan wawancara. Meskipun kontroversial, warisan Nixon tetap dibicarakan, terutama mengenai kebijakan luar negeri dan reformasi sosial. Di akhir hidupnya, Nixon merenungkan hasil-hasil dari kepresidenannya dan dampaknya terhadap sejarah Amerika Serikat. Richard Nixon meninggal pada tahun 1994, meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial bagi generasi berikutnya. Pewarisan pemikiran politiknya masih relevan, dengan banyak akademisi yang mempelajari strategi dan kebijakan yang diterapkannya.
Gerald Ford, Presiden ke-38 Amerika Serikat, dikenal karena kepemimpinannya yang tenang di masa-masa sulit setelah skandal Watergate. Dalam suasana ketidakpastian, Ford mengambil alih jabatan presiden pada tahun 1974 dan menjadi simbol stabilitas. Di salah satu keputusan yang paling kontroversial Ford adalah mengampuni mantan Presiden Richard Nixon yang terlibat dalam skandal Watergate. Selama masa jabatannya, Ford menghadapi tantangan besar di bidang ekonomi, termasuk inflasi yang tinggi dan resesi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Ford berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Kongres dan memperkuat program-program kesejahteraan sosial. Setelah meninggalkan kursi kepresidenan pada tahun 1977, Ford tetap aktif di dunia politik, sering memberikan nasihat dan perspektif pada isu-isu penting. Gerald Ford dikenal sebagai sosok yang rendah hati, mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan pelayanan publik sepanjang hidupnya. Warisan Ford terus dikenang, terutama dalam hal kepemimpinan yang kuat di tengah krisis dan komitmennya terhadap rekonsiliasi. Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat, lahir pada 1 Oktober 1924 dan dikenal karena dedikasinya terhadap hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Kepresidenan Jimmy Carter dimulai pada tahun 1977, menghadirkan era baru dengan fokus utama pada kebijakan luar negeri dan diplomatik. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang ditandatangani di Camp David pada tahun 1978. Ya, namun masa kepresidenannya juga diwarnai oleh krisis sandera di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Iran pada tahun 1979. Setelah meninggalkan jabatannya, Jimmy Carter terus aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan pendidikan melalui Yayasan Carter yang didirikannya. Pada tahun 2002, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian atas upayanya yang tak kenal lelah untuk mempromosikan kedamaian dan keadilan di seluruh dunia. Meski Wayne kini berusia senja, Jimmy Carter tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, menjadi suara yang berpengaruh dalam isu-isu global. Ronald Reagan, seorang aktor yang beralih menjadi politikus, berdiri di podium dengan percaya diri, siap untuk menginformasikan visi dan misinya kepada publik. Dengan semangat yang membara, Reagan memaparkan kebijakan ekonominya, yang terkenal dengan sebutan Reaganomics, yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pemotongan pajak dan deregulasi. Dalam setahun setelah menjabat, Reagan menghadapi tantangan besar, termasuk krisis tebusan sandera yang melibatkan warga negara Amerika di luar negeri. Dengan keteladanan dan kepemimpinan yang kuat, Reagan berhasil menjalin hubungan diplomatik yang lebih baik dengan Uni Soviet mengarah pada akhir Perang Dingin. Reagan juga dikenal karena pidato ikoniknya di Berlin, di mana ia menyerukan agar tembok Berlin dirobohkan, sebuah momen yang menggugah semangat kebebasan di seluruh dunia. Di dalam negeri, kebijakan Reagan memicu perdebatan yang hangat, terutama terkait dengan program bantuan sosial dan keputusan untuk meningkatkan anggaran pertahanan. George H.W. Bush, Presiden ke-41 Amerika Serikat, dikenang sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan dedikasi selama masa jabatannya. Dalam Perang Dingin yang berakhir, Bush memainkan peranan kunci dalam mengatur diplomasi global. Dengan keberanian dan visi, ia mengawasi invasi Irak yang akhirnya membawa kepada pembebasan Kuwait. Dan di negara ini, Bush berfokus pada program-program sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika. Meski virus menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar, ia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas negara. Setelah masa kepresidenannya, Bush dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan amal. Warisan yang ditinggalkannya meliputi penguatan hubungan internasional dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Bush juga dikenang melalui hubungan dekatnya dengan mantan Presiden Bill Clinton yang menjadi simbol persatuan di antara para pemimpin. Generasi Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat, berdiri dengan percaya diri di podium, siap untuk berbagi kisah hidupnya yang inspiratif. Sambil memegang mikrofon, ia mengenang awal mula karir politiknya, sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kemenangan. Dengan senyuman hangat, Clinton menjelaskan bagaimana latar belakangnya sebagai anak petani membentuk pandangannya tentang kehidupan. Ketika ia membahas masa jabatannya sebagai presiden, sorotan matanya menunjukkan kebanggaan dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Clinton juga tidak ragu untuk berbagi pelajaran berharga yang ia pelajari dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapinya. Dengan nada inspiratif, ia mendorong generasi muda untuk terlibat dalam politik dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Sebagai pentur,
Clinton menegaskan pentingnya persatuan dan kolaborasi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan mengucapkan terima kasih kepada audiens, ia meninggalkan panggung dengan langkah penuh keyakinan, meninggalkan jejak inspirasi di hati setiap pendengar. George W. Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, berdiri dengan percaya diri di depan podium, siap untuk menyampaikan pidato penting tentang warisannya. Ya, dalam pidatonya, ia mengenang masa-masa sulit setelah serangan 11 September dan bagaimana bangsa itu bersatu. Dengan semangat, Bush menjelaskan kebijakan luar negeri yang dia terapkan, termasuk invasi ke Irak dan Afghanistan. Ia juga menekankan pentingnya kebebasan dan demokrasi sebagai nilai-nilai yang harus diperjuangkan di seluruh dunia. Dalam sesi tanya-jawab, Bush menjawab kritik dengan tegas, menyatakan keyakinannya pada keputusan yang telah diambilnya. Menutup pidatonya, ia mengajak semua orang untuk terus bersatu demi masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Setelah pidato selesai, para tamu bergegas untuk memberikan sambutan dan berbagi pandangan mereka tentang pesan yang baru disampaikan. Saat George W. Bush meninggalkan panggung, senyum lebar di wajahnya mencerminkan rasa puas setelah berbagi visinya dengan dunia. Di balik panggung, ia berbincang dengan para penasihatnya, membahas tanggapan yang diterima dari berbagai kalangan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan berbagai pemimpin, satu nama bersinar lebih terang daripada yang lain, Presiden Barack Obama. Dengan karisma dan visi yang luar biasa, Barack Obama berhasil menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dia mengubah cara orang melihat kepemimpinan dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog. Melalui program-program seperti Affordable Care Act, dia berusaha memberikan akses kesehatan untuk semua orang. Kepemimpinan Obama juga ditandai dengan upaya dalam perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dengan keberanian, dia mengambil langkah-langkah berani untuk mengurangi emisi karbon dan memperkuat kerjasama internasional. Pengaruhnya tidak hanya terasa di Amerika Serikat, tetapi juga menginspirasi pemimpin muda di seluruh dunia. Dengan berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapinya, warisan Obama akan terus dikenang oleh generasi mendatang. Kita bisa melihat bagaimana visi dan tindakan seorang pemimpin dapat membentuk masa depan, memberikan harapan di tengah tantangan global. Donald Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat, memasuki ruangan dengan penuh percaya diri, siap untuk memberi pidato penting kepada para pendukungnya. Dalam pidatonya, ia berfokus pada pencapaian besar selama masa jabatannya, menyoroti pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Trump juga menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang kuat, menjelaskan bagaimana ia membangun hubungan dengan pemimpin dunia. Saat menjelang akhir pidatonya, ia mengajak para pendukung untuk bersatu dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan nada penuh semangat, ia mengingatkan bahwa perjuangan untuk Amerika yang lebih baik belum berakhir dan mengajak mereka untuk terus berjuang. Mengakhiri pidatonya, Trump mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, menegaskan keyakinannya akan masa depan yang cerah bagi Amerika. Setelah meninggalkan water panggung, Trump bertemu dengan para pendukungnya, memberikan kesempatan untuk berfoto dan berbincang. Di luar ruangan, suasana penuh energi, dengan penggemar yang berdiskusi tentang pesan-pesan yang ia sampaikan. Sebagian dari mereka mengambil gambar dan video, berusaha merekam momen bersejarah tersebut untuk dibagikan kepada teman-teman mereka. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat saat ini, siap untuk menyampaikan pidato yang akan mencerminkan visinya untuk masa depan Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Joe Biden menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi di tengah tantangan yang dihadapi bangsa. Dengan nada penuh harapan, ia mengajak semua warga untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dan inklusif. Joe Biden kemudian membahas kebijakan-kebijakan kunci yang akan diimplementasikan untuk menghadapi perubahan iklim dan memperkuat ekonomi. Saat menyimpulkan pidatonya, Joe Biden mengingatkan semua orang bahwa setiap suara sangat berharga dalam menentukan arah negara. Setelah pidato selesai, Joe Biden melangkah turun dari podium, disambut oleh para pendukung yang antusias dan penuh semangat. Di tengah kerumunan, Joe Biden berhenti untuk berbicara dengan beberapa pendukung, mendengarkan harapan dan aspirasi mereka. Saat ia melanjutkan perjalanan, Joe Biden mengingatkan timnya tentang pentingnya mendengarkan suara rakyat dalam setiap keputusan yang diambil. Selesai sudah pembahasan kita yang mencerminkan perjalanan menarik dari Presiden-Presiden Amerika Serikat dalam 2 part yang telah dibahas. Terima kasih telah mengikuti seri kami. Kami harap Anda mendapat banyak wawasan menarik seputar kepemimpinan dan kebijakan yang telah dibentuk oleh para presiden ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di masa mendatang.
Kami juga sangat ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah mengenai presiden mana yang paling menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya yang mungkin belum Anda ketahui. Ingatlah untuk menjaga semangat belajar dan terus menjelajahi sejarah yang membentuk dunia kita saat ini. Sampai saat itu, teruslah berinovasi dan berkontribusi positif untuk masyarakat kita dimanapun Anda berada. Selamat tinggal dan semoga hari Anda menyenangkan dengan banyak pengetahuan baru yang siap diterapkan. Jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman-teman Anda, agar mereka juga dapat menikmati konten yang bermanfaat ini.